Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita hitung dulu ya. Tapi kalau dengan memegang tebalnya gini ya 157 lah. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
15, nah, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100. Satu, dua. Ini data masalah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 4, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75. Oh, ada yang nyusul juga. 175. 6, 7, 8, 9, 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 201, 202, 203, 204. Masya Allah. Berarti keaktifan dan keterlibatan peserta cukup tinggi, ya. Kalau secara grafik memuaskan, alhamdulillah. Baik, ini tentu saya baca loh nanti. Pada sesi yang pertama, sedikit banyak kita telah mengetahui alasan dan tujuan kenapa kita harus belajar menulis. Ya. Karena kalau tidak bisa menulis, banyak manfaat terlewatkan. Ya. Atau kita memperoleh manfaat namun tidak maksimal. Bahkan kita akan mengalami hal-hal yang merugikan karena tidak bisa
menulis. Ya. Karena kalau kita berbicara tentang menulis itu kan sangat luas. Memang kegiatan kita kali ini fokusnya menulis dalam rangka berdakwah. Ya. Tapi selain itu manfaatnya juga sangat banyak dan begitu penting. Ya. Formulir-formulir, data-data, yang itu semua kaitannya dengan menulis. Kalau kita tidak bisa dan tidak mampu menulis, ya kita akan susah sendiri. Tetapi yang paling terpenting, kalau kaitannya dengan menulis, ya, dalam rangka beribadah dan untuk berdakwah, nah itulah yang sedang kita usahakan. Kemudian yang kedua, mengenai teknik-teknik dasar menulis. Tadi sudah kita sampaikan juga, namun bukan tentang teknis-teknis banget, ya. Bukan detail dan rincinya bagaimana kita harus menulis, tetapi justru secara psikis, aspek mentalitas, ya. Kemudian juga pola dan mindset dalam menulis, itu yang justru kita garis bawahi dan kita tekankan. Mulai dari setiap kita itu punya kemampuan menulis selama memiliki tangan, selagi masih bisa berbicara. Maka yang dilakukan adalah sesering mungkin menulis. Nah, untuk menunjang dan mendukung kegiatan menulis, kita juga dituntut harus sering-sering membaca. Tanpa membaca, kita tidak punya bahan menulis. Ya. Kalaupun bisa menulis, itu lebih ke arah pada khayalan, angan-angan, ya. Sesuatu yang sekedar bermain kata, memutar-mutar dan menyusunnya kembali. Ya. Cenderungnya tidak ada arti, ya. Tidak membawa sebuah makna, ya. Bahkan mungkin cengeng dan manja, sebatas mencurahkan isi hati dan pikiran saja. Kenapa? Ya karena nggak ada basic literasi. Dia tidak punya latar belakang bacaan. Tapi mereka yang sering membaca, apalagi tentu yang dimaksud adalah buku-buku dan kitab-kitab bacaan yang berkualitas dan bertanggung jawab, ilmiah, ya. Maka kualitas penulisnya pun, ya, tentu akan menggembirakan. Selain itu tidak kalah penting adalah kita dalam memilih teman. Pilihlah teman yang memang sama-sama ingin belajar menulis. Bentuklah komunitas, ya. Kemudian bikinlah circle, ya, yang visi misinya sama. Apa itu? Bagaimana caranya kita bisa menulis. Ya. Karena yang namanya ide, gagasan, dan keinginan, itu kalau tidak dijaga dan tidak dirawat dengan komunitas yang satu visi dan satu misi, itu ide itu akan luntur, gagasan meleleh, ya. Dan keinginan-keinginan itu akhirnya lenyap, ya, nggak tersisa itu. Bukan cuma tentang menulis loh, tentang semua hal begitu. Kenapa? Karena lingkungan itu sangat berpengaruh. Ya. Teman dekat, sahabat karib, ya. Itu seperti antara dua pilihan. Teman dekat dan sahabat karib itu yang mendukung, atau justru nanti akan, ya, mengubah jalur dan jalan yang sebenarnya sedang kita tempuh. Di situ akan dilakukan sharing, diskusi, saling mendukung, saling mensupport. Modal berikutnya adalah konsisten. Konsisten itu jangan hanya hari ini saja semangat, besok sudah tiada semangat. Jangan hanya bertahan 1 minggu, 2 pekan, atau 3 bulan. Kemudian menguap. Jangan. Tapi terus. Bukan kita bicara tentang kuantitas. Bahkan untuk pemula,
bukan juga tentang kualitas. Tetapi yang penting menulislah. Ya. Yang penting continue nulis, ya. Nulis. Sediakan buku khusus. Jangan dicampur dengan catatan-catatan yang lain. Apalagi buku catatan pelajaran. Pisahkan. Ya. Pisahkan. Dan tidak usah malu kalau misalkan ada teman, aku pengen lihat tulisan. Jangan. Gitu. Justru kalau ada yang ingin membaca, silakan. Kalau misalkan dikoreksi, silakan. Saya senang. Kan. Itu konsisten. Kemudian yang tidak kalah penting adalah sedikit demi sedikit kita juga mempelajari aturan-aturan yang diberlakukan dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, yang kita kenal dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Kita belajar tentang kata, kalimat, paragraf. Ya. Kita pelajari tentang berbagai macam susunan kalimat. Ya. Kita juga belajar tentang majas. Kita belajar tentang huruf, vokal, konsonan, kapital. Ya. Kita juga belajar tentang permisalan-permisalan dan perumpamaan-perumpamaan. Bagaimana kita membuka kalimat, bagaimana kita memilih paragraf pertama, bagaimana caranya kita menutup. Ya. Demikian juga menghubungkan antar paragraf satu dengan yang lainnya. Itu kita pelajari secara teori sedikit demi sedikit. Ya. Kemudian kita berusaha untuk mempraktekannya. Lalu buku-buku penunjang seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Thesaurus, ya, Kamus Peribahasa juga, itu untuk membantu kita menemukan cita rasa bahasa Indonesia. Karena secara sejarah bahasa Indonesia itu memang berasal dari rahim bahasa Melayu. Ya. Memang mengadopsi juga dari banyak bahasa, tetapi yang melahirkan itu adalah ya bahasa Melayu itu. Ya. Kita perlu mengetahui hal-hal yang seperti itu. Ya. Kemudian tadi kita sebutkan yang terakhir, usahakan punya buku kecil. Ya. Buku kecil yang bisa dibawa kemana-mana. Ya. Atau mungkin buku yang sedang ukuran seperti ini juga silahkan. Ya. Sehingga ada ide yang lewat, kita catat. Ada gagasan yang muncul. Ya. Kemudian kita tulis. Ya. Barangkali ada suatu tema dan materi yang menarik. Ya. Jangan sampai terlupakan. Catat di buku itu. Ya. Ini semua para peserta daurah jurnalistik kedua yang saya hormati rahimakumullah, itu sangat penting terkait dengan teknik dasar menulis. Sekali lagi saya tidak berbicara tentang tentang teknis banget, enggak. Tapi ini kaitannya dengan pola pikir dan mindset kita untuk menulis. Kemudian sesi yang berikutnya, sesi yang ketiga ini sore, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebagai suatu kesalahan. Ya. Kita mengetahui kesalahan itu bukan untuk melakukan, tetapi sebisa mungkin kesalahan-kesalahan itu bisa dihindari. Ya. Tentu yang paling pertama yang harus kita hindari sebagai kesalahan dalam menulis adalah salah niat. Ya. Itu justru yang paling pertama. Ya. Ketika akan menulis, memulai menulis, dalam proses menulis, ya, sampai menjelang akhir menulis, bahkan setelah selesai menulis, menjadi sebuah produk ya, yang siap dipublis, dibaca, dan dikonsumsi oleh khalayak umum. Itu terus kita koreksi. Niatnya apa sih? Gitu. Tujuannya ya, berbagi kebaikan, ya, menyebar manfaat, ya. Ataukah ada tujuan-tujuan lain yang itu merusak nilai sebuah tulisan? Ya. Contohnya apa niat yang salah itu? Ya contohnya karena ingin terkenal saja. Ya. Ada rasa bangga, rasa senang, ya,
kepuasan tersendiri ketika tulisannya itu dikonsumsi oleh banyak orang. Ya. Rutin itu dia ikuti perkembangan tulisan yang sudah dipublis itu. Yang baca udah berapa ya? Gitu. Yang ngerit itu udah berapa? Maka hal-hal yang bisa berpotensi merusak niat, tutup celah itu. Ya. Salah satunya apa? Di aplikasi-aplikasi yang ada, itu kan ditawarkan fitur respon, ya. Fitur respon, mulai dari jempol, ya, daun waru berwarna merah, love itu ya, love, ya, atau bintang, atau mungkin bunga, ya, atau barangkali api yang menyala, ya kan? Istilah orang itu di like. Ya. Jangan gunakan fitur itu. Udah matikan saja fiturnya. Tujuan kita menulis. Ya. Bukan respon pembaca yang kita inginkan. Bukan berarti juga kita anti kritik. Ya. Kalau ternyata tulisan itu dikritik, ya kita buka kanal atau saluran agar kritikan itu bisa sampai kepada kita. Ya. Tapi yang saya maksud di depan tadi, hal-hal yang sifatnya respon dari pembaca, jangan digunakan. Itu kalau kita sekarang ya menggunakan media sosial. Ya. Karena kita tidak bisa menampik dan kita juga tidak mampu membantah bahwa fakta dan kenyataan sekarang media sosial itu dijadikan sebagai sarana untuk berdakwah. Para ulama kita, fatwa-fatwa beliau-beliau sangat banyak anjuran dan juga motivasi agar kita menggunakan media-media tersebut dalam berdakwah. Tapi ingat pada waktunya. Ya. Ingat pada waktunya. Ya. Setelah memang kita sudah betul-betul siap, gitu. Jangan terburu-buru. Baru belajar menulis, ya. Sudah kemudian cepat-cepat inginnya dipublis. Ya. Mampunya hanya copy paste, ya. Cuma menukil sana menukil sini, bukan sebuah karya yang orisinal, ya. Tapi kemudian terburu-buru dia mengelola sebuah akun, ya. Paling tidak sekarang status kita sebagai santri sudah, itu patokannya lah, ya. Selama kita masih menjadi santri, mohon maaf, berarti itu belum waktunya untuk dipublis. Sering-seringlah menulis, matang-matangkanlah kemampuan menulis. Ya. Nanti kalau memang sudah lulus, sudah menjadi alumni, maju ke tahap yang lebih baik, ya kan? Kemudian timbang-timbang lagi, minta saran untuk mengelola sebuah media, misalkan, ya. Atau kita bergabung dengan media-media yang sudah ada, menimba pengalaman terlebih dahulu. Ya. Itu penting sekali. Ya. Jadi salah niat itu kesalahan terbesar dalam menulis. Ya. Kesalahan besar dalam menulis. Ya. Termasuk juga perlu dikoreksi lah. Saya tidak menyalahkan secara mutlak, tidak. Tetapi perlu dikoreksi. Setelah menulis, kok mempublikasikan tulisannya sendiri. Gitu. Ayo baca. Benar. Itu dikoreksi ulang. Niatnya apa nih? Gitu. Niatnya memang untuk kebaikan itu betul-betul tersebar, atau semata-mata supaya tulisan saya dibaca. Gitu. Hanya sebatas itu saja. Koreksi niat-niat yang semacam itu. Ya. Termasuk juga kesalahan dalam berniat ketika menulis, ya, adalah dia menulis, ya, tujuannya itu, ya, supaya mendapatkan apresiasi dan pengakuan.
mirip-mirip dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi itu lebih ke arah respon, ya apapun bentuk respon itu. Kalau yang kedua ini agak mirip, tapi lebih ke arah pada apresiasi dan pengakuan. Sekedar untuk diakui gitu aja. Mau dibaca, tidak dibaca, dia nggak peduli. Ada respon atau tidak ada respon, dia nggak terlalu memikirkan. Tapi yang penting ada pengakuan, kamu hebat ya, saya akui. Kan itu. Tulisan-tulisan kamu bagus. Begitu. Maka niat seseorang dalam menulis ketika menjadikannya sebagai sarana dan metode berdakwah itu bisa diukur dan bisa dinilai dengan beberapa hal. Utamanya ketika dikritik. Ya. Utamanya ketika dikritik. Ketika tulisan yang dia buat itu dikritik, bisa tidak dia dengan berlapang dada menerima kritikan tersebut? Objektif, adil, ilmiah. Jangan terburu-buru memvonis. Bikin tulisan, ada kritikan. Jangan terburu-buru memvonis, itu kan karena nggak suka aja sama saya. Jangan terburu-buru bilang hasad orang itu. Mentang-mentang media yang saya kelola itu pengikut atau followernya banyak. Gitu. Itu mohon maaf itu sudah pertanda bahwa ada sesuatu pada niatnya. Kalau niatnya lillahi ta'ala, siapapun yang mengkritik dan apapun bentuk kritikan itu, dia pasti responnya positif. Jazakallah khairan, barakallahu fikum. Saya sangat senang atas kritikan yang antum atau saudara berikan. Ya. Akan kami perbaiki, akan kami benahi. Ya, gitu. Jadi responnya positif. Dan respon positif itu sebisa mungkin jangan berjarak. Ya. Tapi langsung. Kalau ada orang datang langsung bicara, mohon maaf Afan, tulisan antum yang begini itu harusnya kan begini, ini segala macam. Langsung seketika itu juga, nggak usah mikir. Tunggu sebentar nanti saya cek dulu ya. Bukan begitu. Tapi responlah secara positif saat itu juga. Tidak usah berpikir kritikan itu benar atau salah. Jangan kemudian ingin segera memastikan yang salah saya atau dia yang mengkritik. Jangan, tapi respon aja langsung positif. Masya Allah, jazakallahu khairan. Antum perhatian banget sama anak. Anak suka sekali, anak senang, barakallahu fiik. Antum berarti teman yang sesungguhnya. Nanti akan saya perbaiki, nanti akan saya benahi. Kan begitu, mudah. Jadi biasakanlah menerima kritikan itu dengan merespon secara positif dan langsung. Itu membantu seseorang itu mudah berlapang dada, dia gampang legowo. Ya. Tapi kalau dari awal itu responnya sudah negatif, ya, itu biasanya berbuntut panjang itu. Bukan, ya maksud anak, gak usah pakai maksud-maksudkan. Kan. Antum aja yang salah paham. Coba dibaca ulang lah, minimal 7 kali. Gitu. Jangan respon negatif seperti itu, Mas. Respon positif. Setelah itu kita sendiri yang baca. Ulang lagi, ulang lagi. Bila perlu sharing kepada teman, aku nulis seperti ini, terus ada yang mengkritik seperti ini. Menurutmu bagaimana? Bukan mencari dukungan. Bukan. Tulisannya yang benar kan? Saya kan yang benar kan? Itu sudah mengarahkan itu. Ya. Mengarahkan teman untuk mendukung tulisan kita. Tapi menurut kamu gimana? Gitu. Yang mana kritikannya? Enggak, coba antum cari dulu. Kira-kira yang mana ini? Yang ini. Iya, sama ya kritikan antum dengan orang itu. Sudah. Enggak ada ruginya kalau kita menerima kritikan tersebut. Nah, kemudian para peserta rahimakumullah,
Tadi pada sesi yang kedua kita juga sudah sempat menyinggung bahwa di antara kesalahan, bahkan ini termasuk kesalahan besar dan fatal ketika belajar menulis itu, serasa dituntut bahwa tulisan itu akan dibaca oleh banyak orang. Serasa dituntut bahwa tulisan itu akan diterbitkan. Akhirnya kita akan terbebani dengan sesuatu yang belum saatnya menjadi beban. Sudahlah, kalau baru belajar menulis, banyak-banyak saja menulis. Tapi baru pertama menulis, sudah bayangannya, nanti kalau udah selesai, dikoreksi sama Ustadz Fulan, ya. Nanti coba saya tawarkan ke penerbit A, penerbit B, barangkali nanti bisa dicetak. Ya. Itu termasuk kesalahan yang cukup fatal. Terus seharusnya bagaimana? Seharusnya matangkan dulu. Menulis hari ini tidak mesti dipublis hari ini. Menulis bulan ini tidak mesti kemudian diterbitkan bulan-bulan berikutnya. Bahkan bisa jadi kita menulis sekarang, dipublis atau diterbitkan beberapa tahun ke depan dengan tulisan, bukan tulisan hari ini, tapi tulisan di tahun-tahun depan itu. Sementara yang tulisan hari ini itu adalah bagian dari proses kita belajar menulis. Dan itu perlu seorang guru, ya, pendamping. Karena menulis itu tidak bisa kita autodidak, nggak bisa kita sendiri. Ya. Maka melalui majelis ini, ya, saya harus menyampaikan juga ucapan terima kasih, ya, sebanyak-banyaknya, ya, atas perhatian dan juga kepedulian dari guru-guru kami, ya, dalam membimbing menulis. Ya, yang saya sebut pertama tentunya Ustadzuna Al-Ustadz Abu Muhammad Idral Harith, hafizahullah ta'ala. Itu yang paling pertama. Ustadz Idral Harith yang di Ma'had Ibnu Taimiyah Darussalam Solo, itu guru pertama. Sabarnya luar biasa beliau. Kami sering dikasih tugas, terjemahin. Ayo menulis. Kalau kalian masih mending ini, ya, masih mending itu sekarang media bertambah banyak, ya, kemudian sarana juga mudah. Kalau kami dulu ya nggak ada kepikiran laptop, nggak ada kepikiran komputer, adanya cuma kertas itu aja. Itu yang pertama, Al-Ustadz Idral Harith, hafizahullah ta'ala. Yang kedua adalah tentunya Al-Ustadz Aib Syafruddin. Ya, beliau yang narik. Ayo, bisa, ayo, cepet. Gitu. Bahkan selama di Yaman dulu ketika kami belajar bersama, beliau yang terus mendorong. Kita menerjemahkan, Ustadz, dikoreksi Ustadz. Begitu caranya. Ya. Dulu waktu di Yaman kami buat tulisan, kertas, apa segala macam, buku. Store ke Ustadz Aib. Ustadz, koreksi Ustadz. Kadang-kadang jengkel juga sama beliau. Jengkelnya apa? Kita udah nyusun baik-baik, kelihatannya sudah paling bagus, tetap aja dicoret pakai bolpen merah sama Ustadz Aib. Tapi sekarang kami baru merasa, iya ya, memang jelek tulisan zaman dulu. Gitu loh. Iya. Itu penulis pemula itu memang seperti itu. Seolah-olah sudah hebat, seakan-akan sudah bagus sekali. Kita udah nyusun bolak-balik. Kok ini dicoret? Pakai bolpen merah. Saya masih ingat itu Ustadz Aib di Damat waktu itu. Nyoretnya seenaknya lagi. Ya, ini bukan mencela beliau, maksudnya zaman dulu kita itu berpikirnya enak loh. Kita udah nyusun baik-baik segala macam. Nggak kayak gini, dilingkarin, ganti. Ih. Mana ini? Serius. Tapi itu tinggal kita ingin melanjutkan apa enggak? Ya. Kita masih berpegang dengan idealisme kita yang masih baru tumbuh itu. Tapi akhirnya kan kita mikir-mikir, ini Ustadz Aib ini sudah penulis senior, beliau juga editor di berbagai penerbit, ya. Sebelum berangkat ke Yaman kan beliau editor di penerbit, sekian banyak penerbit. Bahkan sejak zaman kuliah dulu beliau itu editor penerbit juga. Tak pikir-pikir, pas sing bener Ustadz Aib lah.
Itu aja sudah. Padahal dalam hati yo nggak terima juga lah. Emangnya gampang menerima kenyataan? Pahit. Mungkin kalian juga harus merasakan yang seperti itu. Ketika merasa sudah mengeluarkan semua energi, pikiran dan kemampuan yang terbaik, apalagi bentuknya sudah seperti buku, ya kan? 120 halaman, 200 halaman, ya. Kita minta pikiran kita itu langsung dapat orek-orekan rekomendasi gitu loh. Pikiran kita lolos ini, bagus ini, masa nggak dikasih kata pengantar sama Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, misalkan. Tapi ditunggu bulan pertama nggak ada respon, bulan kedua nggak ada jawaban, bulan ketiga diem, bulan keempat kita tanya belum, bulan kelima tanya lagi masih sibuk, bulan keenam tanya lagi, ya kan? Akhirnya masih numpuk yang lain. Bulan ketujuh Ustaz, naskahnya saya ambil, saya terbitkan sendiri aja. Ya wes ngono. Biarlah publik yang menilai akhirnya. Nggak sabar melalui proses ini. Itu kesalahan juga loh. Sabarlah. Ya, orang Medan sabar sikit napa, ya kan? Nah, sabar sikit, ya, orang Medan bilang itu. Sabar sikit napa sih? Gitu. Nggak sabar sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan tuh nggak sabar gitu loh. Tahan dulu. Nah itu kesalahan. Akhirnya apa? Pas dipublis beneran, ya kan? Komen datang dari mana-mana. Akhirnya pusing. Wah, niat nulis kok malah dikomentari gitu loh. Loh piye? Gitu. Ketika Anda sudah mempublis sebuah tulisan untuk umum, itu artinya tulisan Anda itu milik umum. Bukan lagi milik Anda. Dalam arti siapapun bisa membaca, siapapun bisa menilai, siapapun bisa memberikan tanggapan. Kalau Anda tidak siap untuk dikritik, jangan nulis dong. Jangan nulis. Makanya sebelum itu terjadi, matangkan dulu. Ya. Paling tidak dari aspek keilmiahannya. Yang kita tulis itu betul-betul nggak ada literasi atau sumber rujukannya nggak? Bisa nggak kalau misalkan ada orang datang, kamu nulis seperti ini, dalilnya apa? Gitu. Kamu nulis seperti ini, ya, sumber rujukannya dari siapa? Bisa nggak kita kasih jawaban? Oh ya, dalilnya ini. Sumber rujukannya saya baca dari kitab ini. Pertanggungjawaban secara ilmiah. Ya. Kemudian yang kedua, ketika kita bertemu dengan orang yang punya pandangan berbeda, ya, kan kita udah paham yang namanya khilaf itu sesuatu yang ada, sesuatu yang terjadi. Ya, khilaf dalam urusan fikih, khilaf dalam urusan ahkam, ya, berbagai macam pendapat ulama. Nah, ketika kita menulis, kita mengambil satu pendapat yang kita yakini pendapat inilah pendapat yang kuat. Tapi ketika ada orang yang menyampaikan, tapi saya berbeda pendapat, ya. Siap nggak kita di situ? Ya. Makanya jangan terburu-buru. Ya. Yang sudah ditulis dibaca ulang. Ya. Bahkan membaca ulangnya itu bukan kalau sudah selesai. Per paragraf, per 2 paragraf. Ya. Misalkan nulis nih paragraf pertama. Sebelum lanjut ke paragraf yang kedua, coba baca berulang-ulang. Bahkan bila perlu posisikan dirimu itu sebagai seorang kritikus. Ya. Yang mengkritik bukan sebagai penulisnya. Ini kalau saya nggak suka dengan tulisan ini, ada nggak celahnya ini? Oh aman, lanjut paragraf yang kedua. Selesai paragraf yang kedua, jangan lanjutkan paragraf yang ketiga. Coba sambung membacanya dari paragraf pertama dengan paragraf kedua. Dibaca sekali, ulang lagi, pas nggak ya? Oh pas, lanjut paragraf yang ketiga. Dapat paragraf ketiga selesai. Jangan langsung ke paragraf keempat. Tapi ulang lagi dibaca dari paragraf yang pertama. Biar kita menilai. Kalau tadi per paragraf sudah bagus, tapi setelah dikombinasikan sekian paragraf, masih bagus nggak? Ya. Nyambung, sistematis, atau nanti kok belok ya? Nggak pakai lampu sen tiba-tiba ke kanan. Gitu. Apa hubungannya ini? Paragraf ketiga bahas ini, kok paragraf keempat yang lain? Berarti harus tambahkan paragraf susulan. Ya.
Atau mungkin ada yang harus dihapus. Apalagi kalau tulisan itu sudah kita anggap selesai. Sudah kita anggap selesai. Contohnya nih. Gak usah disebut namanya. Suatu hari yang cerah, aku mendapat berita bahwa akan diadakannya daurah jurnalistik. Yang bersamaan di situ pula terdapat bazar yang akan diselenggarakan. Otakku terasa disetir oleh kawan-kawan. Bahasanya. Gak apa-apa, yang penting nulis. Otakku terasa disetir oleh kawan-kawan. Ini kayak gini, disetir. Dipisah ini. D-nya disetir sendiri. Harusnya kan jadi satu. Gak apa-apa. Gak ada masalah. Itu tugas saya sebagai editor. Katakan begitu. Otakku terasa disetir oleh kawan-kawan untuk ikut andil dalam meramaikan bazar tersebut. Dan aku pun mengiyakan apa yang temanku ajak. Dan akhirnya aku terlibat dalam kerjasama antar teman itu. Daurah dimulai hari Minggu dan kita memutuskan untuk mencari barang pada hari Sabtu. Allah mengujiku dengan banyak masalah. Dari mental, uang modal, perizinan keluar yang susah. Ini jualan apa? Sampai mencari barang inti yang tak kunjung ditemukan. Walaupun sudah berkeliling dengan angkutan umum. Kasihan. Perjuanganmu kan sia-sia. Dan akhirnya kita merubah opsi yang pertama menjadi opsi yang entah dari mana. Hari H pun tiba. Aku dan kawanku bingung mau bagaimana. Karena kita sudah tebar brosur dan akhirnya hampir semua tidak ada. Akhirnya kita jual yang ada. Dan semuanya alhamdulillah laku semua. Nyambung gak ini? Nyambung gak? Kawan lah, nyambung semua lah. Udah bagus nih. Satu lagi, buang jauh-jauh. Panjang tapi ini. Tersinggung dan sakit hati itu selalu terjadi pada setiap insan. Terlebih jika kolbu tidak pernah disuplai atau disusupi. Susupi ya? Susup. Terlebih jika kolbu tidak pernah disuplai atau disusupi dengan mutiara nubuah. Niscaya akan lebih kesakitan. Gimana gak kesakitan. Hatinya aja selalu kosong dari bimbingan serta arahan. Bagaikan tanaman yang mati tak tersiram. Ujung-ujungnya suudzon. Buruk sangkalah yang selalu dikedepankan. Ini seringnya terjadi termasuk saya pribadi saat diingatkan, disindir atau dicandai orang lain bahkan teman sendiri. Tersinggung dan sakit hati ini muncul saat diri ini merasa tersalahkan dan dijatuhkan. Jangan wahai kawan. Buang jauh-jauh perasaan seperti itu. Ini namanya berprasangka buruk kepada orang lain. Belum tentu orang tadi atau teman sendiri bermaksud menjatuhkan kita. Barangkali teman kita atau orang yang menasihati kita menginginkan agar kita baik, bahkan lebih baik dari yang terbaik. Apa itu? Lebih baik dari yang terbaik. Baik plus. Tentunya dengan syarat kamu harus menghadapi ragam sentuhan kata-kata dari orang yang menasihatimu. Kalau kita masih memelihara perangai ini, yaitu gampang menerawang bahwa teman kita sedang atau akan berbuat buruk kepada kita, inilah penyebab hati ini selalu tersakiti dan gampang tersinggung dengan hal yang tidak pasti. Inspirasi Al-Hujurat ayat 12. Semoga dapat diingat dan selalu membekas. Bagus loh kalian. Ini tinggal ditambah jam terbangnya. Paling enggak 2000 jam gitu sudah. 2000 jam berapa hari tadi? Ini luar biasa ini. Baik, itu contoh-contoh yang bagus. Kemudian para peserta yang saya hormati rahimakumullah, ada satu juga kesalahan yang harus kita hindari. Apa itu? Ya. Memaksakan diri terikat dengan penulis tertentu. Ya kita tidak bisa pungkiri bahwa buku-buku bacaan itu banyak dan tersebar ya. Sehingga sebagian kita itu punya buku-buku favorit. Ya. Sudah mulai kenal dengan para penulis A, B, C, D, E dan seterusnya. Yang pertama, pilih-pilihlah. Ya. Pilih-pilihlah dalam membaca itu loh. Jangan sampai kita terkagum-kagum dengan penulis kafir. Ya. Jangan sampai kita kemudian sampai menggandrungi buku-buku yang ditulis
oleh para penulis yang ya secara agama itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hanya karena viral, hanya karena bahasanya gaul, ya. Hanya karena buku itu katanya best seller. Kita beli, kita konsumsi. Tahu nggak bahwa apa yang kita baca itu sangat mempengaruhi pola pikir kita. Walaupun tidak terasa secara langsung saat itu juga. Tapi kalau kita mengkonsumsi bukunya A misalkan, saya nggak akan menyebut nama di sini. Ya. Tapi kalau di belakang layar saya akan sebut nama-nama itu. Ya kan? Kita yang masih muda-muda suka dengan buku-buku karya penulis T misalkan. Depannya T. Nggak usah ditebak-tebak, itu cuma inisial, ya kan? Atau misalkan buku-buku penulis yang inisial depannya itu A misalkan. Ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Ini penulis yang huruf depannya K. Itu kan yang terkenal di kalangan anak-anak muda terutama. Batasilah. Batasi mengkonsumsi buku-buku seperti itu. Kita sebagai santri, lebih-lebih santrinya santri salafi, itu punya karakteristik tersendiri. Punya karakteristik sendiri. Jangan dipikir bahwa penulis-penulis yang terkenal dan hebat itu layak untuk kita jadikan sebagai contoh. Belum tentu. Apalagi buku-buku itu ternyata hanya novel saja. Cerita-cerita fiktif. Kalian suka nggak membaca cerita-cerita fiktif? Suka nggak? Perwakilan aja, satu mewakili semua. Suka nggak? Suka lah. Dan saya bantu jawab kan. Di Indonesia buku-buku seperti itu banyak sekali. Buku-buku fiktif. Ada yang kemudian di kamuflase dengan sejarah. Artinya substansi sejarah itu ada memang. Tapi kemudian dikembangkan menjadi sebuah cerita yang bumbu-bumbunya itu sangat banyak sekali. Kaum muda senang sekali membaca buku-buku seperti ini. Bahkan dihafalkan. Kata-katanya persis ditulis. Kalau ada kutipan-kutipan puisi itu diingat selalu. Ya kan? Ada yang menghafal di sini puisi-puisi seperti itu? Ya kan? Ada yang tahu nggak? Yang judulnya Aku mungkin nggak ada yang tahu. Kalau judulnya Kamu, paling judulnya Mereka tadi, ya kan? mereka dan mereka. Ini mohon maaf saja, ini harus kita kritisi. Santri salafi, tapi bacaan yang dikonsumsi, itu bacaan-bacaan yang fiktif. Fiktif itu cuma khayalan dan rekaan akal saja. Itu tidak masuk dalam kategori ilmiah. Banyak sekali. Ini sekedar bercerita. Sekali dua kali mungkin dalam setahun 2 tahun. Saya itu ke toko buku. Terus terang saya juga ke toko buku yang besar dan terkenal ini. Itu cuma untuk membuat semangat menulis itu jangan sampai padam intinya gitu. Jadi ketika melihat buku-buku seperti ini, bestseller, ternyata isinya apa? Mayoritas itu fiktif. Dan tidak akan lepas dari apa? Dari problem orang tuanya yang ribut, problem tentang cinta dan asmara remaja,
Ya. Tentang hobi dan kesenangan, mengenai canda-candaan dan kejenakaan. Ya. Itu tulisan-tulisan itu laku keras. Nah, seharusnya kan kita membendung itu, bukan kemudian malah terbawa arus. Bisa ngebayangin nggak air turun itu dari gunung? Jangan ngikutin arus air itu, bendung. Tulisan-tulisan itu sekarang dilahap oleh anak-anak muda. Isinya ya fiktif-fiktif. Ya. Yang itu membentuk mental cengeng dan manja. Ya. Judulnya juga melo gitu loh. Judul-judul bukan membentuk karakter yang tangguh, bukan. Judul-judul yang nggak pantas lah anak muda seperti itu. Tapi laku gitu loh. Laku. Iya. Kalau kita teliti ternyata bukan kualitas dari buku itu. Tapi apa? Kemampuan marketingnya itu loh. Kemampuan marketingnya. Kalau mau dinilai secara objektif, ya buku itu sebenarnya buku-buku biasa aja. Kumpulan cerpen, kumpulan cerbung. Tahu cerpen nggak? Cerita pendek. Kalau cerbung cerita bersambung. Yang novel-novel barat, juga novel-novel Korea. Iya kan. Ada yang pernah baca novel Korea, Bu? Kok ada yang ditunjuk begini? Iya. Itu kan sekarang diterjemahkan ke dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Dijual mahal itu. Laku juga. Di situ kita dinilai. Ghirahnya terhadap Islam itu seperti apa? Apa kita rela? Apa kita mau membiarkan buku-buku seperti itu kemudian menjadi konsumsi anak-anak muda Indonesia? Relakah kita? Padahal kalau kita berbicara tentang cerita nih, kalau kita bicara tentang cerita-cerita yang ada di dalam kitab-kitab Islam itu sangat banyak sekali. Tidak akan ada habis stoknya itu. Dan itu ditulis oleh para ulama. Para ahli sejarah. Andaikan kita habiskan waktu untuk menelaah karya-karya Ibnu Katsir rahimahullah. Contohnya saja Al-Bidayah wa Nihayah. Atau kita buka kitab Tarikh At-Tabari. Kita buka Syiar A'lamin Nubala karya Az-Zahabi. Atau tarikh-tarikh yang lain, ada tarikh Jurjan, tarikh Dimashq, tarikh Makkah, tarikh Madinah, tarikh Syam. Tarikh-tarikh seperti itu kalau kita bicara tentang cerita. Sumbernya jelas dan bukan sekedar cerita. Ada hikmah yang bisa diambil, ada pelajaran yang bisa kita teladani di situ. Ini enggak. Maka sangat disayangkan, dan di sini saya ingin menyampaikan kepada kita semua, adik-adikku para santri, hafizakumullah, tolonglah, tidak usah dan jangan sampai kita terkagum-kagum dengan para penulis-penulis itu, walaupun katanya penulis hebat, karya tulisnya banyak, tapi ternyata yang mereka tulis itu cerita-cerita fiktif, nggak usah. Terus saya mau baca apa? Begitu. Yang ada cuma itu. Apa kalian tidak berpikir begini? Ayo kita sama-sama menulis. Kita sama-sama produktif. Kita menjadi pembeda. Dengan mengusung nilai-nilai ilmiah. Dengan membawa semangat keislaman. Kitalah yang akan mengimbangi dan membendung buku-buku seperti itu. Jadi jangan justru berbalik tanya. Kalau itu nggak boleh dibaca, yang sana nggak boleh, yang ini nggak boleh. Terus saya mau baca apa? Ya jadilah engkau sebagai penulis yang menyiapkan bahan-bahan bacaan itu untuk kaum muslimin. Dimulai dari kapan? Ya dari sekarang. Ini. Ya kan? Dimulai dari setengah halaman ini. Kemudian para peserta rahimakumullah,
Termasuk ini juga adalah memaksakan diri dengan bahasa-bahasa atau istilah-istilah yang itu asing bagi kita. Jangankan untuk yang membaca, kita saja baru pertama kali menulis istilah atau bahasa seperti itu. Contoh nih, ini mohon maaf ya, jangan tersinggung loh ya. Kalau tersinggung juga nggak apa-apa, boleh. Karena kalau mau jadi penulis ya siap dikritik dong. Iya, siap dikritik. Ada fenomena, ya, ada fenomena dalam dunia menulis itu menggunakan bahasa-bahasa, mohon maaf, bahasa-bahasa Sansakerta. Dia pikir itu sudah, wah ini bahasa kelas tinggi nih, gitu. Contohnya apa namanya? Semilir bayu, begitu. Menghapus keringatku, gitu. Bayu sing omahe ngendi, Mas? Gitu. Tahu Bayu nggak? Bayu itu apa? Masa nggak tahu? Bayu itu apa? Apa? Nama orang. Berarti kau masih lugu kamu ya? Iya. Bayu itu artinya angin, iya kan? Gitu. Cahaya Agni membelah kegelapan malam. Gitu. Agni itu apa? Api, iya kan? Pakai bahasa nirwala, niskala. Orang paham mas orang itu mas. Itu fenomena loh. Ya. Saya berharap kalian nggak usah ikut fenomena-fenomena seperti itu. Udah tulis pakai bahasa yang umum dipakai. Gitu. Jangan merasa pesimis. Jangan kemudian menganggap tulisan ini tidak berkelas. Maka bahasanya itu aja. Ya apa segmen atau konsumen dari tulisan kita itu siapa? Nanti itu. Baskoro tahu Baskoro nggak? Baskoro itu apa? Baskoro tahu nggak? Baskara, Baskoro juga boleh. Pak Salman tahu Baskara itu apa? Hah? Matahari. Tinggal bilang matahari, kenapa sih harus pakai Baskara itu loh? Itu fenomena loh mas. Ini masuk dalam apa kesalahan dalam menulis. Tujuan kita menulis itu apa? Tujuannya itu kan memahamkan. Kalau bahasa yang kita pakai itu tidak membuat orang paham, berarti tujuan menulis tidak terpenuhi. Malah bikin orang bingung. Maksudnya apa ini? Ada Mas Baskoro, Mas Bayu, ya kan? Ya kan? Ada Bu siapa, Pak siapa, ya kan? Bu Nirmala, ya kan? Kemudian ini Pak Buwono, ya kan? Buwono itu bumi. Ya. Jadi apa bahasa-bahasa seperti itu sudah lah, nggak usah dipakai lah. Bahkan istilah-istilah Arab. Iya kan? Kalau tadi kan ekstrim banget nih contohnya fenomena menggunakan bahasa Sansakerta seperti itu. Kenapa? Karena di tahun 2000-an ya. Tahun 2005 ya. Tahun 2005 ke sini, 2005 sampai 2010 2012. Itu kan sedang waktu itu booming buku-buku ya yang berlatar belakang sejarah. Ya, baik sejarah di Jawa maupun sejarah di Sunda. Kemudian menggunakan istilah-istilah berbahasa Sansakerta itu. Itu 2005 sampai 2010 bahkan sampai 2012-an masih ada. Itu booming sekali. Ya. Judulnya saja sudah menggunakan bahasa Sansakerta. Mohon maaf, kita tidak mencela bahasa, bukan. Kita tidak mencela bahasa. Sekali lagi, kita konteksnya tidak mencela bahasa. Dalam hal ini bahasa Sansakerta enggak. Ya, itu bahasa yang digunakan oleh manusia. Tapi kita sebagai santri yang ingin menjelaskan nilai-nilai agama, tentunya mempergunakan bahasa yang mudah difahami. Jadi gunakan bahasa itu ya tepat pada tempatnya. Begitu. Itu penting supaya kita tidak terperangkap ya dengan perangkap yang kita buat sendiri
Ya, bahasa-bahasa atau istilah-istilah yang sulit untuk difahami. Bahkan saya ulangi lagi, istilah-istilah Arab sekalipun yang syar'i sekalipun, bukankah kita harus memberikan keterangan, catatan kaki, footnote atau yang semisalnya? Yang syar'i loh. Yang syar'i saja itu harus kita kasih keterangan. Ya. Kita menggunakan istilah ini disebut dengan ghibthah, bukan hasad. Misalkan orang yang membaca ghibthah itu apa, hasad itu apa, ya kasihlah catatan kaki. Kalau tidak ada catatan kaki, ya diterangkan di paragraf itu juga apa itu ghibthah, apa itu hasad sebagai lawan dari ghibthah di pembahasan itu. Dan itu bahkan ada bahasa-bahasa yang menurut kita itu sudah familiar, tapi belum tentu dipahami oleh semuanya. Misalkan sehari-hari jangan lupa untuk tilawah Al-Quran. Gitu. Tilawah kalau kita mah udah paham semua. Tilawah itu artinya membaca. Tapi tidak semua orang itu paham apa arti tilawah. Gitu. Contoh yang lain ketika kita mencantumkan ayat Al-Quran. Kalau kita di pondok udah biasa, ini surat Al-Baqarah, ini ayat sekian. Tapi kalau orang yang membaca, ini surat apa? Ayat berapa? Ya udah cantumkan saja. Al-Quran surat Al-Baqarah atau Al-Baqarah 117 misalnya. Itu termasuk kesalahan ya ketika kita memaksakan diri menggunakan bahasa atau istilah-istilah yang justru membuat si pembaca tidak paham gitu. Kemudian jangan lupa bahwa seorang penulis itu harus jujur. Jangan sampai melakukan plagiat. Plagiat itu apa? Plagiat itu apa? Apa? Plagiat itu apa, Mas? Plagiat itu apa? Apa? Menjiplak. Betul. Abu Vale itu sekelahir. Plagiat itu menjiplak. Ya, kalau bahasa kita sehari-hari itu copy paste itu. Menulis itu seorisinal mungkin. Kalau memang menukil, sebutkan itu nukilan. Ya. Seorang penulis pokoknya harus anti plagiat. Ya. Ini jadikan satu seolah-olah kita yang kitalah penulisnya. Gak boleh seperti itu. Ya. Apapun alasannya. Kalau itu kita dapatkan faedah misalkan, atau sebuah keterangan misal yang lain dari seorang penulis A, seorang penulis B, seorang penulis C, ingin kita nukil ya sampaikan menurut penulis A ya, berdasarkan keterangan penulis B, penulis C menerangkan, penulis D menyimpulkan, sampaikan. Jangan seolah-olah kita itu yang menyusun kata-kata ya. Jangan plagiat. Makanya sekali lagi kembalinya kepada teknik-teknik dasar menulis yang sudah kita sebutkan. Sering-sering membaca, sering-sering menelaah. Begitu. Kemudian yang terakhir, barakallahu fikum, jangan salah tempat untuk menulis. Ya. Jangan salah tempat untuk menulis. Menulis itu sudah ada tempatnya. Tempat yang terhormat. Tempat yang bisa dipertanggungjawabkan. Bisa menulis tapi salah tempat. Itu bukan penulis. Contohnya apa? Contoh yang paling mudah, dinding. Ya kan? Nulis kok di dinding. Meja. Meja belajar itu loh. Ya kan? Tulisannya banyak sekali. Itu di balik mejanya ada tulisan. Yang paling parah, dinding kamar mandi dibalikkan tulisan. Itu bukan tempat menulis, Mas. Salah tempat. Di sini ada nggak tulisan-tulisan di kamar mandi? Jujur. Saya nanya. Ada apa enggak? Bukan banyak atau sedikit, Pak. Kamu langsung aja tuh poin. Langsung bilang banyak. Saya cuma nanya, di kamar-kamar mandi itu dinding-dindingnya ada tulisan apa enggak? Bukan tulisan
peraturan atau tulisan anjuran dari pengurus, bukan. Tulisan itu loh, gini-gini. Ada nggak? Bukan di situ mas nulisnya. Wahai para penulis di dinding-dinding kamar mandi, kembalilah ke jalan yang benar. Ada tempat yang lebih terhormat untukmu, karena engkau adalah orang yang terhormat. Itu. Kalau nulisnya di dinding kamar mandi, ya berarti kualitasmu ya seperti KM itu, ya kan? Nulis kok di kamar mandi. Aduh, ini penting, itu termasuk kesalahan menulis juga loh. Saya kasih contoh ini yang fakta gitu. Nulis di bangku, ya kan? Nulis di meja, nulis di dinding kamar, ya kan? Nulis di kasur, ya kan? Nulis di itu tadi yang paling parah, dinding kamar mandi. Masya Allah. Terus terang ya mas ya. Saya itu kalau berkunjung ke suatu pondok, terus terang ini saya ini. Itu di antara SOP saya secara pribadi, itu saya ngecek kamar mandinya. Yang saya cek bukan kebersihannya, bukan airnya, tulisan-tulisannya. Terus terang ini. Sudah banyak pondok saya cek seperti itu. Tapi itu jadi data pribadi saya aja. Gitu. Untuk, ya Allah, berarti yang namanya mading itu penting. Itu loh. Jadi saya posisinya tidak mau menyalahkan. Saya tidak mau menyalahkan siapa yang menulis di dinding-dinding kamar mandi itu. Tapi saya yang berusaha untuk menyadari bahwa saya yang salah. Ya. Kenapa saya tidak menyiapkan ruang, tidak menyiapkan sarana supaya mereka ingin menulislah di situ. Maka di beberapa pondok yang saya temukan faktanya seperti itu, saya sarankan, ya, ada mading, ada dinding tulisan. Ya kan? Bedakan mading majalah dinding dengan dinding tulisan. Gambarannya begini. Kira-kira kalau kamu nih mas, kamu aja. Kira-kira. Kamu seorang santri, dapat tugas dari guru untuk menulis. Terus nanti dijanjiin, tulisan-tulisan yang terbaik akan ditempel di mading. Tapi kapasitas mading itu hanya bisa menampung 20 tulisan. Santrinya jumlahnya 40. Berarti ada 20 yang tidak pasang. Ternyata tulisanmu termasuk yang tidak dipasang. Perasaanmu gimana? Kira-kira. Kamu sudah nulis, berjuang, tapi ternyata tidak terpilih, tidak terpasang. Perasaanmu gimana? Bahagia aja atau biasa? Dari kecil memang tulisan saya nggak pernah dipasang. Wah, itu mah langganan ditolak itu. Iya pasti ada gelo itu ada kecewanya, kan itu. Bahkan besok lagi kalau disuruh nulis udah nggak mau nulis lagi, paling juga nggak dipasang. Paham nggak kita tentang psikis seorang santri, psikis seorang anak seperti itu? Ya. Terus solusinya apa? Solusinya ya kita memang harus menyiapkan ruang secukup-cukupnya. Ya. Kita buat seperti kategori A, kategori B. Kategori A itu yang masuk mading, yang kategori B tetap namanya dinding tulisan atau apa terserah dinamakan. Ya. Jadi 40 anak di kelas 5 MI itu, MI nih kelasnya nih, yang disuruh untuk menulis semuanya kita pasang. Ya. Yang 20 masuk di mading, yang 20 di dinding tulisan itu. Itu artinya mengapresiasi. Ya. Mengapresiasi. Karena ketika itu diasah, tidak menutup kemungkinan yang minggu ini tulisannya kita tempel di dinding tulisan, 2 bulan kemudian tulisannya lebih baik lagi. Kenapa? Dia rajin nulis. Dipasang juga tuh, sambil kita kasih edukasi. Kenapa tulisanmu di sini bukan di sana? Ya karena masih begini, harusnya begini ya. Kita ajari. Dan itu. Besok begini nulisnya ya lah. Mungkin lebih banyak gambarnya daripada tulisannya. Perbanyak tulisannya, gambarnya kecil-kecil aja di ujung-ujungnya. Gitu. Oh gitu Ustaz? Iya, diajari begitu. Daripada nulisnya di dinding kamar
Mandi. Termasuk salah tempat itu juga kalau nulisnya di status, di story, di wall Facebook. Tanpa identitas yang jelas lagi. Anonim, bersembunyi di identitas bayangan. Ada wajah yang kedua yang menutupi wajah dia yang sesungguhnya. Namanya Ahmad. Tapi kalau sudah di media sosial diganti namanya bukan Ahmad kan gitu. Tapi misalkan Ketchhoff. Nah, itu sudah tanda bahwa kamu itu bukan seorang penulis. Seorang penulis itu tampil dengan wajah yang sesungguhnya. Ini saya, ini identitas saya, ini email saya, ini nomor HP saya, ini alamat saya, silahkan. Gitu. Kalau ada masukan, ada yang saran, saya terima. Bukan kemudian bersembunyi dengan identitas bayangan itu. Banyak kan kalian yang seperti itu? Iya. Gitu. Itu salah tempat menulis. Di satu sisi kita sebagai yang ingin belajar menulis harus tepat memilih tempat. Ya, kita yang kemudian punya wewenang ya, mungkin orang tua, barangkali pengurus pondok. Ya kita berpikir untuk menyiapkan ruang ya, bagi santri-santri atau anak-anak kita menulis. Ya, kalau kita orang tua belikan dia buku, ada apa-apa tulis di situ. Kan itu. Abi sama Umi nggak akan membaca. Yang penting kamu biasa menulis. Tapi kalau kamu ingin mendapatkan masukan atau pandangan yang lain, biarkan Abi sama Umi membaca. Kan itu. Tidak usah malu. Ya, daripada dia nulisnya sembunyi. Di depan orang baik, di belakang dia nulisnya macam-macam. Wah, nggak seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Adapun yang kesalahan-kesalahan seperti kesalahan titik, kesalahan koma, kesalahan huruf besar, huruf kecil, ya kan? Kemudian nulis kok huruf kapital semua, huruf besar semua. Nah, saya kira itu nanti dengan beriringnya waktu bisalah sedikit demi sedikit. Tapi yang saya maksudkan di sini kesalahan-kesalahan mendasar dalam menulis. Wallahu a'lam bishawab. Bolehkah membaca novel dengan alasan hanya untuk memperkaya kosakata dan memperindah gaya bahasa? Nggak boleh pokoknya. Nawar-nawar lagi. Udah dibilang nggak boleh. Tadi kan saya sudah sampaikan. Iya kan? Okay. Oh ya baik, siap, bukunya satu, gantinya dua. Baik. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau kita membaca suatu tulisan, apa yang kita baca itu nanti terekam loh di memori kita itu. Yang terekam itu bukan bahasanya saja. Ya. Tapi misi yang dibawa oleh buku tersebut. Yang kamu maksudkan apa? Contohnya novel apa ini? Ya. Novel, misalkan novel terjemah begitu. Kan itu novel Harry Potter barangkali. Ya kan? Atau kalau di Indonesia novel tentang cinta dan asmara, novel tentang perjuangan hidup dan motivasi, gitu. Nggak usah seperti itu. Perkaya saja dirimu, ya. Dengan dengan sering-sering membuka kamus itu sudah orisinil itu, orisinil. Yang kita takutkan dan kita khawatirkan, pengennya memperkaya kosakata dan memperindah gaya bahasa, tapi pas membaca ikutan nangis. Pas mau tidur terbawa, ya Allah, kok gitu ya ceritanya ya. Loh, fakta mas, ini fakta betul. Kamu inginnya sekedar memperkaya kosakata dan memperindah gaya bahasa, tapi perasaanmu terbawa itu. Padahal kamu tahu itu fiktif itu, tapi terbawa juga. Bahkan ada yang sampai mimpinya pun ada gitu ya kan. Dan itu, jangan, weh, ngopo weh. Dibangunkan kenapa? Enggak. Ternyata cuma mimpi. Itu mas, yang namanya novel-novel itu memang dibuat oleh para penulisnya untuk memainkan perasaan. Jadi bukan cuma masalah bahasa saja. Yang penting kamu itu jangan pesimis. Kamu jangan kecil hati.
Seolah-olah kamu itu ada di bawah mereka. Enggak. Asalkan kamu sering nulis. Buka kamus besar bahasa Indonesia. Buka kamus-kamus thesaurus itu. Sinonim, antonim. Iya kan? Sering-sering diskusi. Kamu akan bisa lebih hebat dari mereka. Kalau kita bilang ukurannya hebat dalam berbahasa. Enggak usah takut, enggak usah khawatir. Iya kan? Jangan minder gitu. Pengennya memperkaya bahasa. Tapi ternyata perasaannya terbawa. Aduh. Ini kan. Sholat mikir. Kok mati dia ya? Sholat mikir. Salahnya dia. Nggak ngomong terus terang. Diambil orang. Kalau kalian ketawa pasti tahu novel apa itu. Iya kan? Iya kan? Gitu. Bapak Ustadz ini pilih-pilih kasih katanya. Kan? Ketawa. Saya dari kecil jadi santrinya, anaknya dikasihkan sama orang yang baru datang katanya. Ah, udah. Ayo. Baik. Bagaimana cara menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia dengan ringkas? Bahasa Indonesianya setara dengan bahasa Arabnya. Karena bahasa Indonesia lebih boros kata dan hurufnya. Iya. Ya kuncinya dua. Pelajari bahasa Arab sebaik-baiknya. Pelajari bahasa Indonesia sebaik-baiknya. Udah itu aja. Gak ada cara yang lain. Gak ada kemudian kamus. Ya. Menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Ya pada akhirnya kamus itu dibuat berdasarkan kaidah-kaidah bahasa Arab dan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Kan itu. Misalkan buyutun. Apa artinya buyutun? Ya kalian biasanya menerjemahkan rumah-rumah. Padahal bisa kan diterjemahkan banyak rumah. Kan itu. Rumah-rumah itu misalkan. Rumah-rumah itu terlihat kotor misalkan. Kan bisa diganti dengan perumahan, banyak rumah. Iya kan? Kita pahami bahasa Arab, pahami bahasa Indonesia. Udah itu otomatis, Mas. Ya bahasa Arabmu sekarang mutamimah selesai belum? Ini aja. Udah selesai belum? Dari dulu jurumiyah terus, ya kan? Paling mentok-mentoknya kotrunada, ya kan? Padahal bahasa Arab itu kan luas sekali loh. Pelajari itu. Tekun, teliti. Sampai dapat zauknya, paling enggak itu ya, indikator sederhananya, kalau sudah bisa memahami bait-bait syair, itu. Kalau sudah bisa memahami bait-bait syair, itu bahasa Arabmu, ya, cukuplah. Iya kan? Bahasa Indonesianya nanti pelajari, sehingga kita bisa mentranslate dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.